Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. 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 Wabarakatuh teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di penginapan Graha Peloso, Graha Plaza Peloso, Kediri, bersama dengan Gus Auzi. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek, Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang Imad itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Sumpahnya itu disampaikan melalui obrolan di sebuah live streaming media sosial, kemungkinan di TikTok ini, kalau TikTok yang biasa ngobrol bersama dengan banyak orang di sini. Nah, setelah melakukan sumpah dengan menggunakan Al-Quran, tidak menunggu begitu lama sedulur-sedulur TV Al-Waha, Gus Imam Auza'i Ad-Dimyati tidur dan tidak bangun lagi untuk selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Gus Imam Auza'i Ad-Dimyati diampuni segala dosa-dosanya. Dan kabar ini datang dari orang yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di penginapan Graha Peloso, Graha Plaza Peloso, Kediri, bersama dengan Gus Auzi. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek, Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya Mukharrar Hudori, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak Al Arbain dari Demak. Saat ini ada di pondok DNE Al Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman Gus Auzi, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjenengan semua, untuk panjenengan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dibaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Posisi saya di kamar sama Gus Muhammad dari Tuban yang menemenin, dan beliau tadi malam nyetir sendiri, dan rencana yang asli jam 10 ini saya harus berangkat ke Jombang ke tempat Gus Wahab Tambak Beras, tapi Allah berkehendak lain, Gus Auzi dalam keadaan wafat. Semoga menjadi maklumat teman-teman yang ada di sekitar pelosok Kediri. Saat ini ada di Graha Peloso. Sedulur TV Al-Waha, itu tadi informasi dari Kiai Mukharrar, di mana beliau sebagai saksi yang membangunkan orang Gus Gus Imam Auza'i Ad-Dimyati itu tidur habis nyetir sendiri, perjalanan mungkin jauh, mungkin karena capek atau gimana, tidur. Setelah tidur beliau tidak bangun-bangun lagi untuk selamanya.
alias wafat, meninggal dunia sedulur-sedulur di Allah. Dan itu meninggal dunianya bukan karena sakit, bukan karena kelelahan. Kalau saya lihat orang nyetir terus istirahat itu lumrah biasa. Tidak kita ketahui informasinya, diagnosa ada penyakit apa, kenapa tidur langsung meninggal dunia. Dan kalau kita lihat flashback ke belakang, di mana dalam satu live streamingnya, Bentar. Ya, siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Pak Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Masih ya? Kalau saya dalilnya mana? Nggak perlu dalil, nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil, percuma. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya, langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang, kita pukul. Mubalah Pak, loh saya sudah mubalah, saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Pak Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga imat dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Yes. Masih gak percaya? Yes. Quran loh, nggak main-main aku. Ya mau kiamat kalau mau 100 kali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di sini lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Mau teraja butut, meskipun saya jelek-jeleknya ya adalah mobilnya. Ya. Meskipun saya jelek-jelek ini, saya bukan perintis, saya bukan pewaris, saya perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa biji. Cowok rejal semua berarti ya? Gimana? Kalau santri berapa biji berarti rejal kabeh kok. Ya. Cowok semua berarti. Daripada yang setiap hari lihat TikTok, kayak yang namanya Jibril ya. Raden Wijaya itu aslinya namanya Jibril, rumahnya Sumberjo, masuk gang. Oh, Cepatlah kau sadar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tesis nggak perlu. Sekarang Wijaya Gus nggak pernah ada. Nggak pernah ada, dia panik sekarang. Udah nggak jaya lagi. Panik. Dia udah Raden udah nggak jaya lagi sekarang. Karena di daerah-daerah dibikin pengukuhan DPC Laskar itu sudah saya kerahkan juga, saya suruh untuk tidak ikut-ikutan juga. Jadi orang-orang awam yang tidak ngerti menau-menau tentang polemik nasab ini, itu Ustadz Adam tidak mengerti tentang polemik nasab ini, akhirnya diajak gabung setiap hari untuk kebencian. Itu yang bikin bahaya, lebih parah daripada FPI. Betul. FPI amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini nggak jelas ini. FPI nggak jelas ya? Nggak jelas. Suginur gantinya Auzi Muaimin saiki, udah masalah. Kau bilang kau saya sama kayak Suginur, kau bilang seperti apa, yang jelas saya tidak bodoh seperti ini. Karena kau mengikuti tesnya imat, bukan kau semakin pintar, tapi kau semakin bodoh. Tapi tadi Mukimat Gus habis debat Qori pada nangis di pojokan pintu.
Berantem dong. Buat apa? Berantem sama Muhammad itu buat apa? Untungnya apa? Saya pengen punya kaos itu loh, gempur-gempur itu loh. Saya pengen punya baju gempur. Enggak sih, Siapa ya yang punya baju gempur? Yang bikin siapa ya? Dalam sumpahnya itu Gus Imam Al-Zaini justru melaknat orang lain. Beliau bersumpah menggunakan Al-Quran untuk melaknat Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Apabila Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu ternyata salah dan nyatanya tidak menunggu lama, sumpah serapah dan laknat yang disampaikannya itu berbalik kepada dirinya sendiri, meninggal dunia sedulur TV Al-Waha. Ini sebuah pembelajaran bagi kita semuanya dan perenungan bagi kita semuanya. Sudah begitu banyak orang-orang yang membela klan Ba'alawi dan menyatakannya dengan hakul yakin, bahkan mencaci maki Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Pada akhirnya mereka semuanya kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi saya katakan sebagai perenungan dan pembelajaran bahwa apa yang terjadi pada hari ini adalah suatu hal yang hak, sesuatu yang hak, bahwa nasab Ba'alwi, mereka-mereka yang mengaku Habib-Habib yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW itu benar-benar bukan keturunan Nabi Muhammad, karena sudah terbukti semuanya, baik dari segi ilmu nasab, ilmu filologi maupun ilmu geologi atau ilmu biologi. Nah, sedulur TV Allah, informasi ini semoga bermanfaat dan menyadarkan kita semuanya. Bagi Anda yang masih muhibin, sadarlah, jangan berani-berani untuk melakukan sumpah setia atau sumpah mubahalah semacam itu. Sumpah itu ada dampaknya. Orang sumpah bawa nama Allah, sumpah bawa nama Rasulullah, apalagi bawa Al-Quran, ditaruh di atas kepala, lalu dia sumpah mubahalah. Bahaya itu, ada konsekuensinya. Saya tadi makanya agak lama teleponan di situ, kawan saya Kiai Haji Muharrar Khudwari, ada seorang Gus yang suka nyumpah-nyumpah mubahalah pakai Al-Quran di kepalanya. Tadi pagi ditemukan sudah meninggal dunia. Pas tidur nggak bangun-bangun. Dan Kiai Muharrar kawan saya itu yang menjadi saksi langsung yang bersangkutan itu. Makanya saya teleponan nanya, benar nggak Kiai? Benar, ini kejadiannya sedemikian rupa. Bentar. Siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Masih ya? Kalau saya dalilnya mana? Nggak perlu dalil, nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya, langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang kita pukul. Mubalah Pak, loh saya sudah mubalah, saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga imat dilaknat oleh Allah. Amin. Yes. Masih gak percaya? Yes. Quran loh, nggak main-main aku. Ya mau kiamat kalau mau salah sekali juga bilang itu nggak percaya mereka.
Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di Bojonegoro lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Motor aja butut, meskipun saya jelek-jelek ini ya ada lah mobil. Ya, meskipun saya jelek-jelek ini, saya bukan perintis. Saya bukan pewaris, saya perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa biji. Cowok rejal semua berarti ya. Gimana? Kalau santri berapa biji berarti rejal kabeh yo. Ya. Cowok semua berarti. Daripada yang setiap hari lihat TikTok, kayak yang namanya Jibril ya. Raden Wijaya itu aslinya namanya Jibril, rumahnya Sumberjo, masuk gang. Oh, Cepetlah kau sadar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tesis-tesis, nggak perlu. Sekarang Wijaya Gus nggak pernah ada. Nggak pernah dia panik sekarang. Udah nggak jaya lagi. Panik. Dia udah mulai Raden udah nggak jaya lagi sekarang. Karena di daerah-daerah dibikin pengukuhan DPT Laskar itu sudah saya kerahkan juga, saya suruh untuk tidak ikut-ikutan juga. Jadi orang-orang awam yang tidak ngerti menau-menau tentang polemik nasab ini, itu Ustadz Adam tidak mengerti tentang polemik nasab ini, akhirnya diajak gabung setiap hari untuk kebencian. Itu yang bikin bahaya, lebih parah daripada FPI. Betul. FPI amar ma'ruf nahi munkar, kalau ini nggak jelas ini. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Sugi Nur gantine Auzi Memun saiki, udah masalah. Kau bilang kau saya sama kayak Sugi Nur, kau bilang seperti apa, yang jelas saya tidak bodoh seperti ini. Karena kau mengikuti tesnya Imat, bukan kau semakin pintar, tapi kau semakin bodoh. Tapi tadi Mukimat Gus habis debat Qori pada nangis di pojokan pintu. Berantem dong, buat apa? Berantem sama Mukimat itu buat apa? Untungnya apa? Saya pengen punya kaos itu loh, gempur itu loh. Saya pengen punya baju gempur. Enggak sih, Siapa ya yang punya baju gempur? Yang bikin siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di penginapan Graha Ploso, Graha Plaza Ploso, Kediri, bersama dengan Gus Auzi. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek, Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya Mukharrar Huduri, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arbain dari Demak. Saat ini ada di Pondok DNE Al Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman Gus Auzi, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjenengan semua, untuk panjenengan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dibaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Posisi saya di kamar sama Gus Muhammad dari Tuban yang menemenin. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Jangan gampang bawa nama Allah. Nggak boleh. Karena para ulama itu yang ditakuti 3 hal yang paling ditakuti oleh ulama. Satu apa? Sumpah. Ulama sebenarnya pasti pantang bersumpah. Dikit-dikit ngomong demi Allah, nggak boleh. Para ulama paling takut dikit-dikit ngomong demi Allah, paling takut itu. Karena pasti ditagih oleh Allah nantinya. Makanya kalau mau berkata jujurlah. Nggak usah nyumpah-nyumpah. Demi Allah, modalnya cuma segitu. Kalau tak jual 100, modalnya kan 100. Saya rugi dong. Kalau mau jujur saja dagang. Nggak usah bawa-bawa nama Allah.
Karena mengapa? Pada dasarnya orang yang suka bersumpah, dia pembohong. Dia pendusta. Orang yang suka bersumpah. Makanya bapak-bapak itu ketahuan, Bu. Kalau dikit-dikit demi Allah, apalagi ngomong demi Allah sambil ninju dinding, demi Allah, papa nggak selingkuh, mak. Beneran tuh selingkuh tuh. Cara dia nutupin malunya itu begitu, dia ninju dinding. Waduh, biar jenengan nggak nanya lagi, maksudnya pinter itu. Karena laki-laki cara menutupi kebohongan dengan cara marah, ngebentak, nendang pintu, lagi bohong tuh. Apalagi ngucap demi Allah. Para ulama, sekali lagi saya tegaskan, sangat takut mubahalah. Makanya kalau ada orang yang pakai jubah ulama, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit sumpah, tidak pantas dia dikatakan ulama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan. Jangan jadi pengikut setiap orang yang gampang sekali bersumpah, gampang mubahalah, gampang nyebut demi Allah, dan gampang mencaci maki atau mencela. Hammadzim masya'im binamim. Ia menyebarkan ujaran kebencian ke sana kemari, warawiri binamim, yang tujuannya provokasi, adu domba. 1, 2, ulama itu paling takut ngucap ini haram walaupun dia nggak suka. Ada sesuatu yang dia benci, dia nggak sukai. Kalau ulama paling takut nyebut haram. Makanya saya heran orang zaman sekarang ini kok cangkemnya itu loh, gampang betul nyebut haram. Karena nggak suka haram. Karena nggak suka haram. Nggak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Karena orang yang gampang sekali mengharamkan sesuatu, dosanya qarinu syirku billah, sama dengan derajatnya telah menyekutukan Allah. Makanya sekarang ini banyak, Bu, dikit-dikit haram. Nah, orang awam ini nganggep kalau ustadz itu dikit-dikit ngomong haram nih, ustadz bener nih, karena tegas orangnya. Justru menurut ajaran agama, orang yang gampang betul ngucap haram berarti dia bukan orang alim, dia bukan ulama, karena dia nggak takut dengan Allah. Sama saja dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Makanya orang yang gampang menghukumi haram sesuatu sudah sama derajatnya dengan menyekutukan Allah. Nah, yang ketiga, ulama itu paling takut memaksa umat ini ikut pendapat dia. Jadi bukannya ikut Allah dan Rasulnya, tapi ikut pendapat pribadinya. Paling takut. Makanya kata Imam Syafi'i, madhabuna shawab yahtamilul khata'. Pendapat kami benar, tapi mungkin masih mengandung kesalahan. Dan pendapat selain kami mungkin salah, tapi masih mungkin mengandung kebenaran. Tidak ada pendapat yang pasti benar di kalangan ulama. Yang ada adalah perbedaan pendapat. Makanya ulama yang benar, dia tidak akan pernah memaksa umatnya atau murid-muridnya harus sependapat dengan dirinya. Walaupun beda pendapat itu boleh, asal beda pendapatnya berdasarkan ilmu. Halo? Halo?